Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawan-kawan mahasiswa perbandingan madhab yang berbahagia, pada kuliah kita yang kedua ini kita akan memasuki mata kuliah perbandingan madhab. Ya, kita akan memasuki mata kuliah pengantar yang nanti kita akan membahas beberapa poin. Ya, diantaranya yang akan kita bahas adalah apa itu madhab. Ya, apa itu madhab atau definisi. Kemudian sejarah berkembangnya madhab sampai kenapa terjadi perbedaan madhab atau perbedaan pemikiran atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita akan awali kajian kita dengan apa itu madhab. Secara bahasa, ya, kata madhab itu berasal dari bahasa Arab zahaba, ya. Zahaba yadhabu zahaban, wa dhihaban, ya, wa madhaban. Yang populer kata zihab dan kata madhab. Ada juga yang menyebut ini adalah bentuk isim makan yang kemudian menunjukkan arti tempat orang yang bepergian. Madhaban wa midhaban. Madhaban itu isim makan, midhab itu isim alat. Nah, kemudian secara istilah ini ada dua definisi yang saya kemukakan. Yang pertama saya ambil dari definisi Said Ramadan Al-Buti, ulama berkebangsaan Syria. Yang kedua dari Hasan, ya, dari Indonesia. Mazhab itu adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa. Ini tentu dalam konteks fikih, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa saya beri penekanan dalam konteks fikih? Karena mazhab itu tidak hanya terkait dengan persoalan fikih, tetapi yang menjadi fokus kajian kita dalam mata kuliah ini adalah mazhab dalam konteks fikih. Ada mazhab dalam konteks filsafat, ya, ada konteks mazhab dalam logika, mazhab dalam ilmu ushul fikih dan lain sebagainya. Makanya saya beri penegasan dalam konteks fikih. Karena apa? Memang fokus kajian kita adalah madhab fikih. Kemudian Hasan mendefinisikan madhab itu dengan fatwa atau pendapat seorang mujtahid tentang hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau yang definisi yang atas, yang pertama tadi itu lebih pada kerangka berpikir atau kerangka metodologis untuk menetapkan suatu hukum. Sementara yang kedua ini lebih pada produk hukum tentang satu peristiwa. Di situ ada mazhab-mazhab. Nah, ini adalah definisi dari mazhab. Nah, kemudian berbicara mengenai sejarah perkembangan mazhab. Di zaman Rasul mazhab tentu tidak ada. Karena apa? Segala persoalan berkaitan dengan urusan keagamaan itu tidak ada pendapat lain selain pendapat Rasul yang dijadikan rujukan. Jadi Rasul itu adalah pemberi fatwa tunggal terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga kajian mazhab, kalau kita mau bicara sejarahnya, itu akan kita awali dengan sejarah wafatnya Rasul, ya, tentu era sahabat. Mengapa demikian? Karena sepeninggal Rasul otomatis wahyu sudah tidak turun lagi. Hadis jelas berhenti karena Rasul sebagai penutur hadis, pelaku hadis, ya, itu sudah wafat. Nah, sementara persoalan yang dihadapi oleh umat Islam atau umat manusia pada umumnya
itu tidak berhenti sepeninggal Rasul. Jadi Rasul wafat tapi persoalan tidak berhenti. Makanya kan ada statement dari salah seorang ulama yang mengatakan an-nususu mutanahiyatun wal waqa'i'u ghairu mutanahiyatin. Jadi teks-teks wahyu itu terhenti, sementara waqa'i, kasus-kasus, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat itu tidak pernah berhenti. Nah, lalu bagaimana menyikapi persoalan-persoalan yang tidak pernah berhenti ini? Padahal di dalam prinsip ajaran Islam adalah setiap persoalan kita, setiap ucapan kita, setiap perilaku kita itu harus sejalan dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Gitu loh. Sementara ini ada masalah-masalah baru, ya, ayat-ayatnya udah nggak ada, hadis-hadisnya nggak ada. Lalu bagaimana agar persoalan ini bisa sejalan dengan ayat dan hadis itu? Nah, disinilah para ulama, para sahabat, ya, itu mulai mau tidak mau mengembangkan proses ijtihad. Jadi mereka mulai berpikir, melakukan kajian analitik yang mendalam terkait dengan peristiwa-peristiwa yang muncul belakangan, yang belum ada, belum ditemukan pada saat Rasul masih hidup. Nah, di antara para sahabat-sahabat yang populer, ya, menjadi rujukan oleh umat Islam untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, itu kalau kita bagi dari sisi domisili mereka, itu ada di Madinah, di Makkah, di Kufah, di Basrah, di Syam, dan di Mesir. Ya, di Madinah misalkan, ini ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Zaid bin Thabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah. Ini adalah tokoh-tokoh yang dipercaya oleh umat Islam untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Nah, kemudian di Makkah ada Abdullah bin Abbas. Di Kufah ada Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ali selain menjadi mufti di Madinah juga di Kufah. Jauh itu. Ya. Kemudian di Basrah ada Anas bin Malik dan ada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian di Syam ada Mu'adz bin Jabal dan Ubadah bin Samit. Di Mesir ada Abdullah bin Amr, ada Amr ibnul As. Nah, mereka ini kemudian memiliki murid-murid, memiliki penerus yang akhirnya juga menjadi mufti di periode berikutnya. Ya, menjadi mufti di periode berikutnya. Misalkan, ya, ada Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, kemudian 7 fuqaha sab'ah yang populer itu, ya, itu adalah murid-murid dari para mufti yang ada di Madinah ini. Kemudian di Makkah itu nanti ada Ikrimah, ada Mujahid, ada Atha, ya, nanti punya murid lagi Sufyan bin Uyainah, ya, Muslim bin Khalid, dan seterusnya. Jadi ilmu yang mereka kembangkan, baik berupa cara menjawab persoalan dan jawaban yang diberikan atas persoalan itu ditransformasi secara terus-menerus ke generasi berikutnya, yang kemudian sampai sekarang bahkan. Nah, itu. Nah, di era sahabat sebenarnya sudah ada madhab sebenarnya. Tetapi lagi-lagi karena meskipun persoalan itu muncul, persoalan baru banyak yang muncul, tapi tentu tidak sebanyak pada periode-periode berikutnya. Ya, dan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat meskipun ada, tapi tidak terlalu tajam, tidak terlalu banyak sebagaimana pada era-era berikutnya. Pada masa sahabat ini kemudian sumber hukum, ya, itu ada 3, jadi, ya, ada Al-Quran,
ada as-sunnah, dan ada pendapat para sahabat, ya, kesepakatan para sahabat atau ijma. Nah, kemudian kita memasuki pada era tabi'in atau yang disebut dengan era kodifikasi fikih, ya, dan permulaan pelembagaan madhab. Jadi di era ini sudah sudah mulai dilakukan upaya-upaya kodifikasi, pengumpulan pendapat-pendapat dari para ulama-ulama sebelum mereka, para sahabat tentunya. Dan di sini madhab mulai lebih jelas, ya, mulai lebih jelas. Nah, era tabi'in sekaligus ini disebut sebagai era embrio lahirnya mazhab fikih klasik. Nah, mazhab fikih klasik apa nanti kita lihat, ya. Nah, para ulama di masa ini dituntut untuk lebih berani dalam melakukan ijtihad dibanding para sahabat. Mengapa? Lagi-lagi, ya, karena persoalan yang baru itu semakin banyak yang muncul. Ya, jarak antara kehidupan tabi'in dengan Rasul sebagai syarih itu juga sudah lumayan jauh. Kemudian luas wilayah kekuasaan Islam juga semakin luas. Yang di situ memunculkan persoalan-persoalan baru, persoalan budaya, persoalan sosial, persoalan ekonomi, ya, tradisi dan lain sebagainya berbeda-beda di setiap daerah yang mereka kuasai. Nah, sehingga kemudian mau tidak mau para ulama di era tabi'in ini harus lebih berani melakukan ijtihad. Namun demikian, ijtihad yang dilakukan oleh para tabi'in ini tetap saja mengacu pada apa yang sudah diputuskan oleh para sahabat, yang diputuskan oleh Rasul, ya, dan yang ada di dalam Al-Quran, kecuali dalam hal-hal yang memang tidak ditemukan jawabannya dalam pendapat sahabat, dalam hadis Nabi, dan dalam Al-Quran. Nah, ini yang saya sebut tadi, ya, di era tabi'in ini sudah mulai terlembaga ini. Jadi mazhab fikih, ya, kita lihat ada 3 mazhab besar yang ini kemudian disebut dengan mazhab klasik, ya, mazhab klasik dalam fikih itu. Ada mazhab Madinah, ada mazhab Kufah, dan ada mazhab Syam. Nah, di Madinah ini tentu, ya, tokoh-tokoh yang ada ini adalah murid dari sahabat-sahabat yang sebelumnya itu menjadi mufti atau menjadi tokoh sentral dalam memberikan jawaban persoalan, ya, yang muncul di masyarakat pada era sebelumnya. Di Kufah juga sama, ini adalah murid-murid dari para sahabat yang dulunya menjadi mufti di Kufah. Dan di Syam atau Syria juga demikian. Nah, ini kita bisa lihat di Madinah ada 7 fuqaha sab'ah, ini populer, ya. 7 ahli fikih di kalangan tabi'in yang sangat populer. Ada Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, ya, Abu Bakar bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdullah, Kharijah bin Zaid, Sulaiman bin Yasar, Al-Qasim bin Muhammad. Mereka ini dikenal dengan Al-Fuqaha As-Sab'ah. Jadi 7 tokoh fikih yang populer di kalangan tabi'in. Otomatis mereka menimba ilmu dari Khulafaur Rasyidin, dari Zaid bin Sabit, ya, dari Abdullah bin Umar yang menjadi tokoh sahabat, ya, yang menjadi mufti atau menjadi pemangku mandat keagamaan di wilayah Madinah. Kemudian di Kufah ada Alqamah bin Qais, ada Masruq bin Al-Ajda, ada Al-Aswad bin Yazid, ada Surah bin Al-Harith, ada Ibrahim An-Nakhai, ada Asy-Sya'bi, ada Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari. Di Syam ada Qabisah bin Zuhaib, ada Umar bin Abdul Aziz, ini cukup populer, ada Makhul, ada Al-Auza'i. Nah, ini adalah tokoh-tokoh mazhab, ya, yang berkembang pada era tabi'in yang sekaligus disebut sebagai mazhab klasik. Ya. Nah, menariknya apa di sini?
sampai di periode ini ya, penyebutan mazhab itu masih mengarah pada kita coba lihat ini perseorangan ya, saya akan menyebut perseorangan. Jadi pada masa ini, masa tadi mazhab klasik ya, itu masih bersifat perseorangan. Jadi belum menjadi mazhab kedaerahan. Jadi ketika bermazhab kepada An-Nakhai ya, bermazhab kepada An-Nakhai. Ketika bermazhab kepada Urwah bin Zubair atau Sa'id bin Al-Musayyab, itu juga bermazhab kepada mereka. Nah, lalu ada sedikit perubahan di era tabi'in, di mana sebelumnya mazhab itu lebih mengarah kepada perseorangan, kemudian beralih menjadi bersifat kedaerahan. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada mazhab Kufah, ada mazhab Hijaz, dan ada mazhab Syria. Nah, ini daerah tabi'in. Jadi tidak ada lagi istilah bermazhab kepada personal ya, kepada An-Nakhai kepada An-Nakhai ya, kepada Al-Auza'i ya. Kalaupun bermazhab kepada An-Nakhai itu tidak kepada An-Nakhai, tetapi lebih pada daerah di mana An-Nakhai itu tinggal. Nah, ini ada mazhab Kufah, di situ ada Abu Hanifah dan Asy-Syaibani. Ada Malik bin Anas, ada An-Nakhai. Ya tetap ada personal dari tokoh mujtahid itu, tetapi ya yang disebut itu bukan personalnya, tapi daerahnya. Ini mesti mazhab Hijaz ini. Kok begini karena begini. Ini mesti mazhab Kufah. Ini mesti mazhab Syria. Nah, gitu. Jadi di era tabi'in mulai muncul peralihan dari mazhab yang semula bersifat personal menjadi mazhab yang bersifat kedaerahan. Tapi periode ini berjalan tidak lama, hanya sebentar, ya, setengah abad lah kurang lebih, awal abad kedua sampai pertengahan abad kedua. Nah, setelah munculnya sosok Imam Syafi'i, mazhab yang sempat berubah menjadi kedaerahan dari semula perseorangan kembali menjadi mazhab dengan pola perseorangan. Jadi kemunculan Asy-Syafi'i tidak lagi membuat mazhab itu menjadi kedaerahan, tapi menjadi bersifat perseorangan, sebagaimana yang berkembang pada era tabi'in dan era sahabat. Nah, selanjutnya adalah era imam-imam mujtahid. Nah, yang populer itu memang sampai sekarang itu hanya 4 imam mazhab itu. Ada imam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tapi sebenarnya pada masa itu ada setidaknya 9 mazhab lah yang populer. Ya, ini sekitar pertengahan abad 2 Hijriah ya, sampai 44 ya. Masuk ke abad 4 Hijriah. Jadi ada 9 sebenarnya yang populer pada saat itu. Kemudian yang bertahan sampai saat ini ya hanya tinggal 4. Nah, di era imam-imam mazhab ini, kodifikasi fikih, sistematisasi fikih itu sudah dilakukan sedemikian rupa, bahkan ini menjadi titik puncak era kodifikasi dan sistematisasi dari fikih itu. Jadi kalau masa sebelumnya tabi'in atau tabi'in itu sudah dimulai, tapi polanya masih sederhana. Nah, di era imam-imam mujtahid ini ya, pola kodifikasi dan sistematisasi itu sudah menemukan bentuk yang paripurna atau yang puncak. Nah, di era ini ada 9 mazhab yang bisa saya sebutkan. Ada Abu Sa'id Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri, ada Abu Hanifah Nu'man bin Thabit atau bin Thabit Az-Zawti. Ini yang kemudian mendirikan mazhab Hanafi ya. Ada Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr bin Muhammad, ada Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri ya, ada Al-Lais bin Sa'ad ya,
ada Malik bin Anas al-Asbahani, ada Sufyan bin Uyainah, ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan ada Ahmad bin Hambal. Sebenarnya 9 orang ini saling berguru satu sama lain. Ya, saling berguru satu sama lain. Kemudian mereka membangun mazhab sendiri-sendiri, dan akhirnya sekarang ya yang populer tinggal 4 gitu. Ya, itu karena ada banyak faktor yang tidak kita bahas di sini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa sih sampai ada mazhab? Ya, tadi sudah saya singgung di awal ya, pada era sahabat ya mau tidak mau, apalagi pada era tabi'in, apalagi tabi'in itu, mazhab itu menjadi semakin perlu. Nah, ini disebabkan oleh pertama, semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Jadi wilayah kekuasaan Islam semakin luas, pusat pemerintahan jauh, kan tidak mungkin setiap ada persoalan harus ditanyakan kepada khalifah atau qadhi di pusat pemerintahan. Karena era dulu bukan era sekarang. Kalau era sekarang bisa saja langsung ditanyakan melalui telepon, melalui conference, video, dan lain sebagainya. Zaman dulu masih manual, sehingga ini menuntut para ulama-ulama lokal untuk berijtihad memutuskan hukum terkait dengan persoalan-persoalan baru. Kemudian yang kedua, intensitas pergaulan umat Islam dengan bangsa lain itu semakin tinggi. Ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya mau tidak bisa ditolak lagi adalah terjadi akulturasi budaya, adat istiadat, serta tradisi bangsa. Di sini jelas menuntut kreasi berpikir, menuntut ijtihad yang lebih inovatif. Ini ada hal baru bersinggungan ya dengan hal-hal yang sudah lazim berlaku di kalangan orang Arab. Ini bagaimana menyikapinya? Apakah ini bertentangan dengan syara atau tidak? Nah, ini di sini menuntut para ulama untuk berijtihad. Ya, kadang-kadang ijtihadnya itu bisa saja berbeda dengan ijtihad ulama lain. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan di atas, akibat wilayah kekuasaan yang semakin luas membuat para pemimpin daerah kesulitan jika harus mengadukan semua persoalan ke pusat kekhalifahan. Nah, disinilah kreasi dari ulama-ulama lokal itu betul-betul dituntut untuk bisa menjawab setiap persoalan yang berkembang di daerahnya. Disinilah muncul madhab. Ya, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada Hambali. Lah, mereka itulah tokoh-tokoh yang banyak berkiprah ya, memberi jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, karena domisili mereka itu berbeda-beda lokasinya, persoalan yang muncul juga berbeda-beda, bahkan persoalan yang sama itu juga dijawab dengan jawaban yang berbeda. Nah, ini diantaranya ya karena hal-hal tersebut di atas. Ada budaya, ada tradisi, ada kondisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, mengapa mazhab itu berbeda-beda satu sama lain? Nah, ini setidaknya ada 3 poin di sini. Yang pertama, ya karena terjadi perbedaan pandangan dalam menilai sebagian sumber ajaran Islam. Ya, jadi ulama satu dengan ulama lain itu ada cara pandang yang beda terkait dengan beberapa sumber dari ajaran Islam. Dalam hal hadis misalkan terjadi perbedaan pandangan mengenai hadis-hadis yang terpercaya untuk diamalkan. Jadi ada yang membuat standar sangat ketat. Ya, pokoknya kalau hadis tidak begini itu tidak diamalkan. Ada yang relatif longgar dan lain sebagainya. Implikasinya ya pada hukum yang ditimbulkan dari hadis-hadis yang digunakan. Ya, bagi hadis yang bagi tokoh yang tidak terlalu ketat memakai hadis, maka bisa jadi ya banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan hadis. Tapi bagi tokoh atau ulama yang ketat sekali memakai hadis, maka banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hadis. Nah, itu. Kemudian terkait dengan pendapat sahabat. Ya, karena pendapat sahabat itu juga bagian dari dalil ya. Terjadi perbedaan pendapat juga mengenai pendapat sahabat ini. Apakah yang diterima atau bisa dijadikan rujukan itu pendapat ijtihad perseorangan atau ijtihad kolektif dari para sahabat. Nah, ketika berbeda ya otomatis ya dampak hukum ya
atas satu persoalan yang dihadapi, ketika mau dicarikan rujukannya kepada pendapat sahabat, itu berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kemudian dalam hal kias misalkan, ada sebagian umat Islam yang tidak mengakui keberadaan kias sebagai sumber agama. Ya tidak apa-apa, mazhab mereka begitu. Tapi mayoritas memakai kias. Itu pun nanti juga berbeda-beda dari sisi ketat atau longgarnya dalam menggunakan kias. Ini perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam hal menilai sumber ajaran Islam. Terus kemudian yang kedua, ada kecenderungan yang berbeda terkait dengan pola pikir ya, di kalangan ulama dalam konteks legislasi Islam. Jadi ada yang punya kecenderungan tekstualis, ada yang kontekstualis, ada yang sangat kuat dalam berpegang terhadap hadis, ada yang justru ya kuat berpegang pada penalaran logika, sehingga memunculkan kelompok yang disebut dengan ahlul hadis, ada yang disebut dengan ahlur ra'yi. Nah, ini juga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang terakhir, ini perbedaan dalam hal memahami kaidah usul yang terkait dengan logika kebahasaan para ulama. Ini nanti juga berhubungan dengan menafsirkan ayat Al-Quran. Bagaimana seorang ulama memahami konteks lafadz misalkan am, konteks lafadz khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan seterusnya sampai kepada penyusunan kaidah-kaidah terkait dengan bentuk lafadz-lafadz tersebut. Ketika berbeda, maka otomatis produk hukum yang dihasilkan juga akan berbeda. Saya kira itu untuk kuliah pada siang hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.